Selanjutnya kita masuk ke jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir tahun untuk menutup semua rekening yang bersifat sementara. Kemarin kita mempelajari jurnal umum. Kapan jurnal umum dilakukan? Jurnal umum dilakukan pada saat terjadi transaksi. Yang kedua, kita kemarin mempelajari jurnal penyesuaian. Kapan jurnal penyesuaian dilakukan? Jurnal penyesuaian dilakukan pada akhir periode. Nah, selanjutnya jurnal penutup. Kapan dilakukan? Pada akhir periode. Kita telah mempelajari sampai detik ini 3 jurnal. Rekening yang ditutup adalah rekening sementara. Rekening sementara adalah rekening yang hanya berlaku untuk satu periode akuntansi. Meliputi semua rekening yang dicantumkan di laba rugi dan prive. Nah, di laba rugi ada apa aja? Ada pendapatan, ada biaya, ada laba atau rugi. Nah, lalu di prive, itu semuanya ditutup. Tujuan jurnal penutup untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara. B. Agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Yang ditutup, ya. Yang pertama, menutup semua rekening pendapatan. Nah, pendapatan normalnya di mana? Kredit. Ditutup di debit. Nah, maka jurnal penutupnya pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup rekening biaya atau beban. Biaya normalnya di mana? Di debit, maka ditutup di kredit. Jurnalnya ikhtisar laba rugi pada biaya. Nah, nanti disebutkan di sini pada biaya iklan misalnya, pada biaya gaji, terus disebutkan di sini, ya. Nah. Yang selanjutnya menutup rekening laba dan rekening rugi ke rekening modal. Jadi yang ditutup bukan rekening modal, yang ditutup rekening laba atau rugi. Tadi kan di laporan rugi laba bisa terjadi laba, bisa terjadi rugi. Itu yang ditutup. Nah, kalau terjadi laba, maka jurnalnya ikhtisar rugi laba pada modal. Kalau terjadi rugi, maka jurnal penutupnya modal pada ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, menutup prive. Prive normalnya di mana? Debit. Ditutup di kredit. Maka jurnal penutupnya modal pada prive. Yang ditutup bukan modalnya, ya. Jadi yang pertama kali yang ditutup pendapatan, yang kedua semua biaya, yang ketiga laba atau rugi, yang keempat prive. Kita coba latihan yang kemarin kita tutup. Jurnal
penutup. Nah, menutup pendapatan. Kita lihat di mana? Di laporan rugi laba. Kita lihat. Nah, ini laporan rugi laba. Ada pendapatannya 11.080.000. Maka ditutup. Nah, jurnalnya gimana? Pendapatan tadi nilainya 11.080.000. Nah, pada ikhtisar laba rugi 11.080.000. Seperti ini. Yang kedua, menutup biaya atau beban. Ya. Lihatnya di mana? Lihatnya sama di laporan rugi laba, laporan laba rugi. Nah, ini laporan rugi labanya. Semua biayanya ditutup. Ini biaya gaji, biaya listrik, air, telepon, biaya pemakaian perlengkapan, biaya bunga, biaya penyusutan peralatan, biaya penyusutan kendaraan. Tutup. Kita copy aja biar gampang. Copy. Nah, tutup nih. Ya. Tadi ditutup, diletakkan di mana? Di kredit. Ya. Di debitnya apa? Ikhtisar laba rugi. Nah, yang di kreditnya biaya. Tadi kita paste aja yang tadi ya, biar gampang, biar cepat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, tinggal yang ada di debit, ini kita jumlahkan dari yang ada di kreditnya. 3.018.000 ditambah 615.000 ditambah 215.000 tambah 4.000 ditambah 400.000 ditambah 3.600.000. Kita letakkan di sini. Nah, di sini kita letakkan 7.852.000. Nah, ini menutup biaya. Ini jurnalnya. Menutup biaya atau beban. Nah, ini jurnalnya. Ya. Kita lihat di laporan laba rugi. Nah, terjadi laba. Ini laba nih. Ya. Terjadi laba. Labanya berapa? 3.228.000. Ditutup. Kalau misalnya jurnal penutupnya lupa, kita lihat kembali aja. Nah ini menutup laba, ikhtisar laba rugi pada modal. Menutup laba, ikhtisar laba rugi Rp3.228.000 pada
modal 3.228.000. Nah, yang keempat, menutup prive. Nah, kita lihat di atas prive-nya yang ada di laporan perubahan modal. Nah, ini prive-nya berapa ini? Ada prive-nya 2 juta. Maka jurnalnya modal 2 juta pada prive 2 juta. Nah, selesai jurnal penutup. Ya, pertama, menutup laba pendapatan. Ini jurnalnya. Pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Kedua, menutup biaya. Ini jurnalnya. Ikhtisar laba rugi pada biaya gaji, pada biaya listrik air, pada biaya pemakaian perlengkapan, pada biaya bunga, pada biaya penyusutan peralatan, pada biaya kendaraan, penyusutan kendaraan. Lalu menutup biaya. Ini jurnalnya. Ikhtisar laba rugi pada modal. Menutup prive. Ini jurnalnya modal pada prive. Perlu diperhatikan yang ditutup bukan modal, ya. Neraca saldo setelah penutupan buku, yaitu suatu bentuk neraca saldo yang digunakan untuk memuat semua rekening yang tidak mengalami penutupan buku. Berarti rekening apa aja yang tidak mengalami penutupan? Yang pertama, semua aktiva. Yang kedua, semua utang. Yang ketiga, modal. Tadi prive tutup ya. Nah, hanya 3 aja ini, ya. Nah, isi dari neraca saldo setelah penutupan buku sama dengan isi neraca di neraca lanjut, kecuali saldo prive tidak perlu dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan buku karena sudah ditutup. Nah, gitu. Saldo prive sudah ditutup. Lalu saldo modal diisi dengan modal akhir yang ada di laporan keuangan laporan perubahan modal. Nah, ya, itu dia.